Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Larang Arianti. Di sini saya akan menyampaikan tentang bilangan bulat, yaitu operasi bilangan bulat. Nah, yang akan saya sampaikan di sini adalah penjumlahan dan pengurangan. Adapun untuk penyampaian pada kali ini saya akan menggunakan yaitu media yang dipakai adalah media GeoGebra. Media GeoGebra ini diautor oleh beliau Bapak Wayan Subadra. Untuk lebih jelasnya marilah kita ikuti penjelasan berikut ini. Baiklah anak-anak. Nah, di sini saya menggunakan media yaitu GeoGebra. Media ini dibuat oleh Bapak Wayan Subadra. Kita mulai. Itu operasinya adalah operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nanti ada operasi campuran. Kita mulai saja dari yang pertama yaitu operasi penjumlahan. Misalnya ada soal 2 ditambah 4 sama dengan berapa. Mungkin kalau di SD bisa udah, TK aja bisa ya. Namun dalam hal ini akan kita gunakan yaitu tanda-tanda pada bilangan bulat, yaitu tanda positif, tanda negatif. Perlu kalian ingat, di SD dulu pernah mengenal dengan adanya garis bilangan, yaitu yang memuat bilangan bulat. Yang di sebelah kiri 0 itu adalah bilangan negatif, sedangkan yang di sebelah kanan 0 adalah bilangan positif. Nah, apa hubungannya bilangan 0 dengan positif dan negatif? 0 bisa dilambangkan dengan positif dan negatif. Jadi kalau ada positif dan negatif, maka hasilnya adalah 0 atau disebut dengan bilangan netral. Nah, ini perlu kalian ingat-ingat bahwa kalau plus ketemu dengan min, satu pasang ini maka bernilai 0. Baiklah anak-anak, saya lanjutkan. Ini tadi yang pertama adalah 2 ditambah 4. Berarti kita harus mengambil 2 ini adalah positif, berarti kita ngambil bilangan positif sebanyak 2, 1, 2 ditambah 4 positif, 1, 2, 3, 4. Maka kita hitung yang di kotak merah ini, tanda plusnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Jadi di sini di kolom ini adalah menggambarkan keadaan kotak. Jadi 2 ditambah 4 adalah 6. Ya, bagus. Betul nih. Ini tanda jempol. Ya. Lagi
soal yang lain tadi positif semua lah, sekarang satu positif satu negatif. Misalnya adalah 5 ditambah negatif 3. 5 ditambah negatif 3, maka kita ngambil 5 positif, 5 tanda positif, kita ambil di kotak merah. 2 3 4 5 ditambah negatif 3. 1 2 3. Perlu kalian ingat tadi bahwa apabila plus ketemu dengan min, satu pasang ini adalah bilangan netral atau 0. Ini 0, ini 0, ini 0. Berarti yang tersisa adalah ini, anak-anak. Nah, ini adalah tanda positif. Berapa tanda positifnya? 2. Maka jawabannya adalah 2. Kita tulis di sini 2. Kita lihat hasilnya. Betul. Untuk selanjutnya akan saya beri contoh yang tanda negatifnya di depan. Misalnya ini saja langsung. Ini saya buat negatif 5 ditambah positif 3 misalnya. Seperti ini. Negatif 5 ditambah positif 3. 1, 2, 3, 4, 5 tambah positif 3. Ini saya kembalikan dulu. Udah nih. Yang pertama kita ambil negatif sebanyak 5. Tanda negatif sebanyak 5. 2 3 4 5. Lalu ditambah positif 3. 1 2 3. Nah, kalian harus mengingat lagi, jangan lupa bahwa kalau ada min ketemu plus maka hasilnya adalah 0. Ini ada 3 pasang yang 0, maka yang tersisa adalah tanda negatif sebanyak berapa? 2. Berarti jawabannya adalah negatif 2. Ya. Tulis di sini adalah negatif 2. Ya, jempol. Betul. Tadi negatif di depan, negatif di belakang sudah. Coba sekarang kalau bilangannya adalah negatif semua. Negatif 2 ditambah negatif 3 misalnya. Nah, set lagi. Saya ulangi, saya tulis di sini negatif
2 ditambah negatif 3. Itu berapa? Seperti tadi, karena di situ negatif berarti kita ambil negatif. 1, 2, 2 dulu, lalu ditambah negatif 3. 1, 2, 3. Coba perhatikan anak-anak, di kotak merah ini ada tanda negatif sebanyak berapa? 5. Jadi di sini adalah negatif 5. Kita isikan di sini di sebelah kiri. Negatif 5. Kita lihat jawabannya bagus. Nah, itulah untuk operasi penjumlahan pada bilangan bulat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Sukses selalu untuk kalian. Semoga bisa meraih cita-cita. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah untuk operasi penjumlahan dan pengurangan. Untuk berikutnya kita lanjutkan pada operasi perkalian dan pembagian. Baiklah anak-anakku, di sini Bu Guru akan menyampaikan materi yaitu operasi bilangan bulat. Kalau kemarin sudah dibahas tentang operasi penjumlahan dan pengurangan, maka pada kesempatan ini akan saya bahas yaitu operasi perkalian dan operasi campuran. Nah, yang digunakan masih sama dengan yang kemarin, yaitu dengan media GeoGebra. Media GeoGebra ini diautor oleh Bapak Wayan Subadre. Marilah anak-anakku, kita lanjutkan saja. Kita start. Nah, perhatikan di sini anak-anakku, ini ada layar putih, ini adalah ada tempat kepingan. Lalu yang di sebelah kiri ini adalah operasinya. Untuk itu kita mulai saja dengan operasi perkalian. Dalam operasi perkalian, daerah putih ini saya bagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama berwarna merah, ini adalah untuk kepingan positif yang berwarna merah, sedangkan yang bawah ini berwarna biru, ini adalah menandakan ini adalah daerah negatif. Kalau ini adalah daerah positif, sedangkan ini adalah daerah negatif. Anak-anakku, di sini apabila ada tanda atau kepingan merah berada di daerah positif, kepingan merah ini adalah tanda positif, berada di daerah positif, maka hasilnya adalah positif. Apabila ada kepingan merah atau tanda positif berada di negatif atau di daerah negatif, maka hasilnya adalah negatif. Demikian juga untuk tanda negatif atau biru ini. Tanda negatif ini kalau berada di daerah positif, maka hasilnya adalah negatif. Tapi kalau tanda negatif ini berada di daerah negatif, maka tandanya adalah positif. Baiklah anak-anak, coba kalian ingat-ingat, pernahkah kalian berobat? Ya, mudah-mudahan tidak pernah ya.
Tetapi yang sudah pernah berobat, kalian ingat apa tidak tentang resep obatnya? Biasanya obat yang diberikan oleh dokter itu ada aturan pakainya atau aturan minumnya. Misalnya saja adalah 3 kali 1. Ya. 3 kali 1. Kalau ada resep yang berbunyi 3 kali 1, maaf, ada obat yang aturannya 3 kali 1, ini artinya adalah apa anak-anak? Apakah kita minum obat 3 tablet diminum 1 kali? Apa kita minumnya sekali? Coba siapa yang ingat? Iya, jadi kita minumnya adalah 1 atau 1 ditambah 1 ditambah 1. Nah, ini berarti yang depan ini adalah menyatakan banyaknya minum, sedangkan yang belakang adalah banyaknya tablet yang kita minum. Itu kalau dalam aturan obat. Nah, di dalam ini nanti adalah di sini, berarti ini adalah pengalinya, sedangkan ini adalah banyaknya keping yang dikalikan. Yang depan itu pengalinya juga merupakan daerah yang ditempati. Misalnya 3 kali 1. Oh, ini berarti kita ngambilnya 3 kali. Lalu positif berarti kita menempatkan di daerah merah. Sedangkan yang belakang 1 ini adalah kita ngambil kepingan positif, yaitu 1 sebanyak 3 kali. 1 berarti 1 ditambah 1 ditambah 1. Ada berapa ini? 3 kepingan merah atau positif sejumlah 3. Berarti 3 kali 1 adalah 3. Nah, kita cek jawaban kita betul apa salah. Kita tanya kepada dewan juri. Ternyata betul anak-anak, ya. Jadi 3 kali 1 adalah 3, yaitu dengan catatan 1 ditambah 1 ditambah 1. Itulah contoh kalau keduanya positif. Depan positif, belakang positif. Untuk selanjutnya akan kita coba kalau depannya positif, belakangnya negatif. Misalnya di sini adalah negatif 2. Negatif 2. 3 kali negatif 2. Ingat, ini tandanya apa? Negatif 2. Berarti kita mengambil kepingan berwarna biru atau negatif. Sebanyak berapa? 2. Nah, berapa kali ngambilnya? 3. 3 ini positif apa negatif? Positif. Berarti kita letakkan di daerah merah. Kita ambil dulu, kita kembalikan dulu yang ini. Ya. Kita ambil yang negatif sebanyak 2. Berapa kali pengambilan? 3 kali. Ditempatkan di mana? Karena ini positif, berarti kita tempatkan di daerah positif. Baru 1 kali pengambilan.
2 kali pengambilan. Tiga kali pengambilan. Kita hitung berapa banyaknya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi bertanda biru atau negatif. Negatif berada di daerah positif, maka hasilnya adalah negatif. Berarti di sini adalah kita jawab negatif berapa? 6. Ya. Nah, berarti betul. Itu tadi adalah yang depan positif, yang belakang negatif. Oke, berikutnya adalah contoh yang ketiga adalah depan negatif, belakang positif. Depan negatif, misalnya di sini adalah negatif 3 dikali positif 2. Negatif 3 dikali positif 2. Kita ambil kepingan positif sebanyak 2. Berapa kali pengambilan? 3. Ditempatkan di mana? Di daerah negatif. Kita ambil 2 positif, kita tempatkan di daerah negatif. Satu kali pengambilan, dua, tiga. Ada berapa ini positifnya? Ada 6. Tapi berada di daerah apa? Di daerah biru. Berarti daerah negatif. Positif yang berada di daerah negatif, maka hasilnya adalah negatif. Negatif berapa? 6. Berarti kita tulis di sini adalah negatif 6. Kita tanya pada dewan juri. Betul. Oke, untuk berikutnya kita riset dulu. Contoh berikutnya adalah keduanya negatif, anak-anak. Bagaimana kalau keduanya negatif? Yang di sini adalah negatif 3 dikali negatif 3. Jangan 3, enggak bingung 4. Ya, negatif 3 dikali negatif 4. Ingat, yang di belakang adalah banyaknya keping yang diambil. Karena di sini negatif, berarti kita ngambil negatif sebanyak berapa? 4. Berapa kali pengambilan? 3. Di daerah mana kita tempatkan? Oh, karena negatif berarti kita tempatkan di daerah negatif. Mari kita ambil tanda negatif ini, ya, ini tanda negatif sebanyak 4. Ditempatkan di mana? Oh, di negatif. 1, 2, 3, 4. 1 kali pengambilan. 1, 2, 3, 4.
2 kali pengambilan. 1, 2, 3, 4. Coba kalian hitung, ada berapa tanda negatif di daerah biru? Ada 12. Maka dari itu negatif 12 berada di daerah negatif, berarti hasilnya adalah positif. Berarti di sini adalah 12. Katanya pada Dewan Juri betul. Ya, jadi kalau sama hasilnya positif, kalau beda hasilnya negatif. Itu pada perkalian. Itu adalah contoh-contoh pada perkalian dengan menggunakan media GeoGebra. Untuk selanjutnya kita lanjutkan pada operasi pembagian. Bagaimana untuk operasi pembagian? Pada dasarnya sama dengan operasi perkalian. Kalau tandanya sama berarti positif, kalau tandanya beda itu negatif. Artinya positif berada di daerah positif maka positif, positif berada di daerah negatif maka negatif, negatif berada di daerah positif maka negatif, negatif berada di daerah negatif adalah positif. Nah, untuk itu kalau tadi pada waktu perkalian yang depan adalah banyaknya perkaliannya atau pengambilannya, dan yang di depan itu selain banyaknya perkalian juga menyatakan tempat yang ditempati atau daerah yang ditempati. Sedangkan yang di belakang adalah banyaknya keping yang diambil. Nah, karena ini pembagian berarti kebalikan daripada perkalian. Misalnya di sini adalah 6 dibagi, di sini pembagian 6 dibagi 3. 6 dibagi 3. 6 dibagi 3 berarti ini yang diambil adalah kepingnya sebanyak 6. Karena positif berarti keping positif yang kita bagi atau yang kita ambil. Nah, yang di sini adalah banyaknya bagian atau banyaknya pembagi. Dan termasuk daerah yang ditempati, karena di sini tandanya positif berarti nanti kita tempatkan di daerah positif masing-masing. Ya, ini dibagi menjadi 3. Kita bagi jadi 3 yang 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, setiap bagian itu ada berapa? 2. Tandanya apa? Plus atau kepingannya positif. Berada di daerah apa? Daerah positif. Berarti positif berada di daerah positif, maka hasilnya adalah positif. Berarti
6 dibagi 3 hasilnya adalah 22 ini. Berarti kita jawab 2. Nah, ini sang juri mengatakan betul. Oke, untuk contoh selanjutnya adalah kita ambil yang satu positif, yang satu negatif. Kita mulai dari yang depan positif. Yang depan positif, yang belakang negatif. 8 dibagi negatif 4. 8 dibagi negatif 4. Berarti ini adalah banyaknya keping yang akan kita bagi. Ini adalah banyaknya pembaginya. Sedangkan tanda ini adalah menunjukkan daerah yang kita tempati. Nah, ini tandanya apa? Positif. Berapa? 8. Dibagi berapa? 4. Mari kita bagi 8 ya. Daerah negatif. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ini jadi 8 keping yang positif kita letakkan di daerah negatif menjadi 4 bagian. Setiap bagian ada berapa? Ada 2. Tandanya apa? Positif. Berada di daerah apa? Negatif. Oh, beda. Kalau beda, berarti hasilnya adalah negatif. Negatif berapa? Kita hitung setiap bagiannya ada berapa? 2. Berarti 8 dibagi negatif 4 adalah negatif 2. Percaya apa tidak? Kita tanya pada sang juri. Pol, berarti betul. Oke, untuk contoh selanjutnya adalah yang depan negatif, yang belakang positif. Misal di sini adalah min 6 dibagi 2. Min 6 dibagi 2. Berarti di sini adalah apa ini? Adalah banyaknya keping. Banyaknya keping. Keping apa? Negatif. Sebanyak berapa? 6. Akan dibagi menjadi berapa? Menjadi 2. Di daerah mana kita menempatkan? Karena positif berarti kita tempatkan di daerah positif. Oke, kita ambil 6 negatif, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi negatif 6 dibagi menjadi 2 bagian, ternyata
mendapatkan berapa ini setiap bagiannya? Mendapatkan 3. Mendapatkan 3. 3 apa negatif? Negatif berada di daerah positif. Karena beda tanda, maka hasilnya adalah negatif. Negatif berapa? 3. Karena satu bagian mendapatkan 3. Ya, betul apa salah? Kita lihat. Oke. Ternyata betul anak-anak. Gimana? Udah paham? Oke, untuk lebih pahamnya, kalau tadi kita sudah mengambil contoh positif-positif, negatif-positif, positif-negatif, maka sekarang kita buat yang contoh yang negatif semua. Kan? Tadi udah positif-positif, positif negatif, negatif positif. Untuk berikutnya kita ambil yang keduanya positif, negatif. Min 6 dibagi min 3. Min 6 dibagi min 3. Berarti ini ada, kita ngambil tanda negatif atau kepingan negatif sebanyak 6, kita bagi menjadi 3 bagian, lalu tempatkan di daerah negatif. Kita ambil tiga, tuh, 2, 3. Ya. Jadi ini negatif 6 dibagi menjadi 3 bagian. Mendapatkan berapa setiap bagian? 2. 2 tetapi negatif. 2 negatif, 2 negatif. Nah, negatif ini berada di daerah apa ini yang biru? Berarti negatif. Negatif berada di daerah negatif. Berarti jawabannya adalah positif. Positif berapa setiap bagian itu? Adalah positif 2. Negatif 6 dibagi negatif 3 adalah positif 2. Kita tanyakan pada sang juri, ternyata betul. Yaitu negatif 6 dibagi negatif 3 adalah 2. Bagaimana? Sudah paham? Ya, untuk lebih paham, agar lebih jelas, nanti kalian kerjakan soal-soal di buku paket. Nah, untuk selanjutnya akan Bu Guru sampaikan yaitu tentang sifat-sifat operasi perkalian dan operasi pembagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Larang Arianti. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang bilangan bulat, yaitu operasi bilangan bulat. Dalam hal ini yang akan saya sampaikan adalah operasi campuran. Bagaimana operasi campuran? Mari kita ikuti penjelasan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Untuk
Berikutnya akan Bu Guru bahas yaitu operasi hitung campuran. Untuk operasi hitung campuran itu yang pertama adalah pengertian operasi hitung campuran bilangan bulat. Lalu yang kedua adalah aturan operasi hitung campuran. Lalu yang ketiga adalah sifat-sifat dalam operasi hitung campuran. Ini yang akan kita bahas. Baiklah. Untuk selanjutnya, yang pertama adalah pengertian operasi hitung campuran bilangan bulat. Operasi hitung campuran adalah operasi hitung yang memuat sekurang-kurangnya dua tanda operasi hitung yang berbeda. Misalnya 12 dikali negatif 3 dikali 7. Nah, di sini memuat tanda operasi hitung positif atau plus, kali dan kurang. Yang B, negatif 15 ditambah negatif 18 dibagi 2 dikurang 24. Ini dalam hal ini memuat penjumlahan, pembagian, dan pengurangan. Yang C, 4 ditambah 32 ditambah negatif 7 dikali 5 dikurang negatif 9 dikali negatif 16 dikurangi 25. Ini memuat tanda operasi hitung positif, kali, dan negatif. Untuk selanjutnya adalah aturan operasi hitung campuran. Dalam operasi hitung campuran menggunakan aturan atau urutan mengerjakannya sebagai berikut. Yang pertama adalah kerjakan terlebih dahulu operasi dalam kurung. Yang kedua, kerjakan perkalian atau pembagian. Yang ketiga, kerjakan penjumlahan atau pengurangan. Yang keempat, pada penjumlahan dan pengurangan bilangan yang berurutan maka dikerjakan dari depan. Begitu juga pada perkalian dan pembagian yang berurutan, maka dikerjakan dari depan. Nah, ini anak-anak aku di sini untuk operasi campuran itu yang paling utama adalah istilah Jawa ya, yaitu pipolondo. Ping, poro, lan sudo. Artinya kali, bagi, jumlah, dan kurang. Itu untuk aturan operasi hitung campuran. Pipolondo, itulah aturan baku yang kita pakai. Perhatikan contoh berikut. Negatif 20 ditambah negatif 13, ini dikurung, dibagi negatif 3 dikurang 10 dikali negatif 7. Operasi dalam kurung dan perkalian didahulukan di sini. Caranya adalah negatif 33 dibagi negatif 3 dikurang negatif 70. Ini pembagian didahulukan. 11 dikurang negatif 11 dikurang negatif 70, maka sama dengan 11 negatif plus, jadi 11 plus 70 sama dengan 81. Dalam operasi hitung campuran yang perlu ditekankan adalah bentuk perkalian dan pembagian harus didahulukan daripada penjumlahan dan pengurangan. Jadi lebih kuat perkalian dan pembagian. Nah, mana antara perkalian dan pembagian yang lebih kuat, maka yang dahulu itu yang mana, yang depan itu yang mana.
Misalnya pembagiannya dulu, berarti kita kerjakan yang pembagiannya dulu. Yang ketiga adalah sifat-sifat dalam operasi hitung campuran. Dalam operasi hitung campuran berlaku sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan dan pengurangan. Contoh ini, A dikali B plus C sama dengan A kali B ditambah A kali C. A dikali B min C sama dengan A dikali B dikurang A kali C. Contoh, negatif 12 dikali 7 ditambah 15 sama dengan negatif 12 dikali 7 ditambah negatif 12 kali 15. Sama saja dengan 15 dikali min 9 min 8 sama dengan 15 dikali min 9 dikurang 15 kali 8. Itu adalah sifat-sifat dari operasi hitung campuran. Contoh soal, dalam turnamen futsal yang diikuti oleh tim, salah satunya adalah tim Samba. Tim tersebut dari 17 pertandingan yang dimainkan memperoleh 9 kemenangan, 3 seri, lainnya mengalami kekalahan. Dalam turnamen tersebut menggunakan aturan berikut: tim yang menang memperoleh nilai 3, seri mendapatkan nilai 1, dan kalah nilainya dikurangi 2. Pertanyaannya adalah, tentukan nilai yang diperoleh tim Samba. Ya, silakan kalian kerjakan, coba. Ya. Gimana? Sudah? Coba kita cocokkan dengan jawabannya Bu Guru. Dari 17 pertandingan diperoleh 9 kali menang dan 3 kali seri, sehingga kalahnya adalah 5 kali. Maka nilai tim Samba adalah 9 kali 3 ditambah 3 kali 1 ditambah 5 kali negatif 2. Karena kalau menang nilainya 3, seri nilainya 1, dan kalah negatif 2. Sama dengan 3 kali 9 itu 9 kali 3 adalah 27 ditambah 3 dikurang 10. 30 dikurang 10 sama dengan 20. Jadi nilai tim Samba adalah 20. Itulah yang dapat Bu Guru sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa belajar di rumah. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.